Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi dan sekarang saya hadirkan segmen Sehat di Tengah Pandemi yang seperti biasa. Kalau hari Senin kita akan bahas seputar tanya jawab vaksin COVID-19. Jadi Anda bisa melayangkan pertanyaan seputar vaksinasi melalui Instagram Sapa Indonesia_Kompas TV satu hari mungkin sebelum tayang atau pada saat segmen ini kami hadirkan seperti sekarang bersiap di line telepon interaktif kami di nomor 02153660500. Dan pagi hari ini saya sudah ditemani Profesor Hindra Irawan Satari, Ketua Komnas KIPI, Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi. Jadi langsung saja kita akan bacakan pertanyaannya dan menyapa juga Profesor Hindra. Prof Hindra, selamat pagi. Selamat pagi, Bayu. Ya, apa kabar Prof? Sehat-sehat selalu ya, amin. Alhamdulillah, Bayu sehat juga ya. Ya, sehat Prof, terima kasih. Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari netizen seputar vaksinasi, Prof. Ini ada @RFLY, waduh, namanya agak susah nih kita baca akunnya, 663. Selamat pagi dokter, saya pernah positif COVID-19, sekarang sudah sembuh. Saya sudah menerima juga vaksinasi AstraZeneca, yang saya rasakan setelah vaksin saya tidak demam. Hanya ada nyeri di sekitar bekas suntikan kurang lebih 5 hari, dok. Kedepannya apakah tidak akan ada masalah, dokter? Terima kasih. Gimana ini, Prof? Silakan. Terima kasih tentang pertanyaannya. Ya. Jadi sebetulnya kan waktu Anda terserang COVID, itu juga dapat vaksinasi secara alamiah. Oh, malah lebih hebat itu sebetulnya ya, dok. Jadi kekebalan yang dipunyai pasti akan tersensitisasi imun dan diharapkan kadar yang tercapai tinggi dan bertahan jangka panjang. Ya. Namun lama daya lindungnya kan kita tidak tahu dengan pasti, bukan karena apa-apa, karena waktu pengematannya masih dilakukan sampai saat ini kan. Nah, kemudian Anda mendapat giliran untuk divaksinasi yang kedua. Ya. Dan ada pengalaman berupa kipi ringan pada vaksinasi pertama. Dan kalau demikian, secara nalar sih vaksinasi kedua aman. Dan tentu saja karena titer udah tinggi ya, kadar sudah tinggi, mudah-mudahan ini vaksin yang kedua itu justru lebih meningkatkan lagi kekebalan dan lamakan daya lindung lebih panjang. Jadi silakan, harusnya sih tidak terjadi apa-apa karena yang riwayatnya pertama aman dan sekarang dalam keadaan sehat tentunya. Silakan segera berangkat untuk divaksinasi. Oke, nah begitu ya, jangan khawatir. Saya bacanya Arfli atau apa ini ya, jangan khawatir untuk vaksin keduanya untuk AstraZeneca, insya Allah semuanya aman. Baik, pertanyaan kedua dari @Ridwan Hidayat 109. Selamat pagi, pada tanggal 25 Agustus lalu saya ikut vaksinasi dosis pertama. Pasca vaksinasi hari itu juga hingga besoknya yang saya rasakan rasa mengantuk dan mudah lapar. Tetapi tidak ada pusing, tidak ada mual, dan persendian saya juga tidak ada nyeri. Setelah 2 hari kemudian tubuh saya kembali normal, dok. Nah, ketika tanggal 1 September di malam harinya, dok, persendian saya terasa nyeri dan kepala saya pusing. Ini apakah masih termasuk efek pasca vaksinasi atau hal yang lainnya, dokter? Gimana itu, Prof? Ya, terima kasih Ridwan. Jadi Ridwan testimoni nih, waktu dosis pertama ngantuk, lapar ya, mudah-mudahan karena ngantuk tidur terus bangun segar, lapar makan terus segar, dan biasanya memang itu kejadian ikutan pasca imunisasi akibat vaksinasi berlangsung 1-2 hari, setelah itu menghilang. Boleh pakai obat ya, kalau nggak ada nyeri tentunya nggak minum obat ya, tadi coba tidur sama makan aja. Tapi kalau berlangsung lebih dari 1-2 hari, kita harus melapor atau memeriksakan ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat, ke dokter, untuk memastikan apa nih penyebab sakit kepala dan pegalnya. Mungkin aja virus yang lain, infeksi,
atau bahkan bisa juga virus COVID ya kalau terpapar sebelum divaksin. Untuk memastikan harus berobat ke dokter. Jadi biasanya kejadian ikutan vaksinasi 1 atau 2 hari berlangsungnya. Kalau lebih dari hari-hari tersebut, silakan berobat untuk memastikan bahwa bukan apa-apa. Ya, diberikan pertolongan sehingga akhirnya pulih. Coba. Begitu. Nah, Ridwan, jadi tetap tenang, periksakan saja ke dokter. Mudah-mudahan bukan sesuatu yang pasca vaksinasi yang mesti mengkhawatirkan. Kalaupun ada sesuatu, jadi bisa segera diketahui dan diobati begitu. Oke, sekarang yang ketiga dari netizen dari @amaksilmi. Selamat pagi dokter, usia saya 28 tahun dok, saya adalah seorang penderita batu ginjal. Saat ini sedang menjalani pengobatan untuk penyakit saya ini. Apakah diperbolehkan dengan riwayat penyakit seperti ini saya divaksinasi atau saya harus menyelesaikan pengobatan lebih dahulu baru vaksinasi? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Silakan Prof. Ya, terima kasih. Amak Silmi ya. Zilmi. Jadi Zilmi penderita batu ginjal. Ya. Dan sedang mengalami pengobatan, namun tidak disebutkan apakah gejalanya sudah tidak ada dan apakah memberikan respons. Jadi si batunya tuh mengecil atau menghilang. Jadi sebetulnya seorang penderita batu ginjal divaksin pun nggak apa-apa. Ya, jadi tidak menyebabkan batunya jadi membesar atau tidak menyebabkan batunya jadi menyumbat, ya, atau tidak memperberat keadaan batu ginjal. Namun tentunya kita kembali ke kitak ya bahwa vaksin diberikan kepada orang sehat karena memang kita harapkan respons imun terbentuk yang optimum kalau dalam keadaan sehat. Kalau misalnya obat ini, kalau saya menurut pengetahuan saya sih biasanya obat-obat untuk penghancur batu ginjal sih tidak mempengaruhi sistem imun ya. Nah, jadi tentu saja karena sekarang masih minum obat dan tentu ada jadwal reguler yang harus ditepati, diikuti, silakan berobat ke dokter batu ginjalnya. Dok, saya nggak ada gejala. Kemudian saya masih minum obat. Nah, apa saya bisa divaksinasi? Mungkin kata dokternya, mari kita USG dulu. Lihat, batunya udah berkurang, hampir nggak ada, kecil sekali. Ya, tentu saja. Bismillah, kita vaksinasi. Namun kalau belum ada respons, masih minum obat dan obatnya mempengaruhi sistem imun, mungkin kita tunda. Ya, gitu. Iya, itu ya. Mudah-mudahan bisa vaksinasi saya berharapnya, walaupun harus tetap konsultasi, tapi semuanya nanti bisa berjalan dengan baik atau bisa berjalan bersamaan, pengobatan batu ginjal dan vaksinasinya. Amin, mudah-mudahan. Prof. Hindra, kita jeda dulu. Setelah jeda kita akan menjawab line telepon interaktif yang sudah masuk untuk bertanya soal vaksinasi. Anda semua tetap bersama kami di Tanya Jawab Vaksin di Sapa Indonesia Pagi.